Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi sudah 2 hari ini ya saya nggak update untuk, pergerakan saham ini di video ini, soalnya belakangan 2 hari ini saya agak, sibuk ya dan, tidak sempat untuk membuat videonya ya. Jadi kita langsung aja analisa untuk hari ini ya. Nah, jadi untuk hari ini tuh pembukaan IHSG kita, agak mix ya, dia sempat naik terus dia turun, tetapi pada perdagangan sesi awal satu dan juga 2-nya dia pelan-pelan naik dan pada penutupan hari ini IHSG kita menutup kuat kembali ya plus 0,8%, bahkan pada post marketnya pun juga dia justru naik lebih tinggi ya. Jadi, penutupannya di level tertingginya perdagangan IHSG kita hari ini ya. Oke, kita langsung aja analisa dari pergerakan harga, IHSG kita ya. Nah, jadi berdasarkan misalnya yang kemarin kan sempat, minus ya, minus cukup, dalam, minus 1,16%. Saya nggak sempet, update untuk, kepada kalian ya. Tetapi ini kita lihat bahwa IHSG kita memang, dari sebelum-sebelumnya dia naik udah sangat pesat sekali, terus di atas MA5 ya, jadi relatif sangat, tinggi sekali ya. Dan ini kita kalau lihat sendiri juga, menyentuh level resist ya dan perdagangan waktu yang 4 Juni ya, ini kita lihat pas dia mau, break level resistnya tapi dia gagal, koreksi minus 0,43%, sehingga itu menjadi tanda-tanda kemungkinan besar IHSG kita akan terkoreksi terlebih dahulu ya, tertahan di level resistnya di 6.067 dan akhirnya dia, gagal bertahan dan akhirnya dia break, koreksi ke bawah yang minus 1,16%. Tetapi kalau kalian lihat secara pergerakan harganya pun sebenarnya masih maksudnya relatif aman ya, maksud saya waktu itu kemarin sih memang minus 1,16% yang sangat besar, tapi kalau kita lihat sendiri secara pergerakan harga bahkan masih di atas MA10 ya, yaitu di garis ungu ini ya, yang garis ungu gelap ini ya. Dan kita lihat pada perdagangan hari ini, bahkan pas dia mau menyentuh level MA10-nya dia langsung mantul kembali dan IHSG kita plus 0,8% ya. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan harga sebenarnya IHSG kita masih relatif aman ya, bahkan masih bisa dibilang masih uptrend secara pergerakan harga, sehingga kalau kalau menurut saya sih, mungkin, masih relatif aman, yang maksudnya tidak terlalu panik ya dengan, mmm, beberapa koreksi beberapa hari yang lalu ya. Jadi kita lihat juga dari secara MACD-nya pun garisnya masih mengarah ke atas, histogram masih masih relatif aman ya, momentumnya masih bergerak ke atas. Dan kalau kita lihat dari RSI pun juga sama ya. Ini kita lihat baru RSI-nya baru turun di level, mmm, level yang cukup, tinggi ya, ini di sekitar 53 dia sudah, mantul kembali ke atas ke level 57 ya. Jadi kalau kita lihat dari sini pun, RSI-nya per day-nya pun masih relatif sangat uptrend. Dan kalau kita lihat juga per 4 jamnya juga sama ya, ini kita lihat dia, menyentuh level sini which is overbought, jadi menurut saya koreksi pun juga wajar, tapi kita lihat baru menyentuh level 55 sudah mantul ke atas lagi ya. Walaupun kita lihat bahwa mantulnya maksudnya belum mengkonfirmasi lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi kita lihat bahwa dengan RSI yang di level 55 ini sudah ada pantulan ya, di pantulan, naik ke atas kembali ya. Jadi overall kita lihat masih cukup uptrend. Nah, kita juga lihat dari per jamnya ya, ini kita lihat emang waktu itu sempat sampai menyentuh level sangat tinggi, terus dia koreksi, kita lihat di sini masih relatif, masih bisa relatif uptrend ya, maksud saya masih cukup aman. Kita lihat di per jamnya pun sudah ada tanda-tanda dia udah menanjak ya, ini kita lihat titik rendahnya bahkan sudah mulai lebih tinggi daripada sebelumnya, dan titik ketinggiannya sudah melebihi titik ketinggian dia sebelumnya. Jadi overall ini ada tanda-tanda udah mau nanjak, sehingga, waktu di perdagangan hari ini pun kita lihat di sesi satunya dia sempat turun dulu, tapi pelan-pelan dia nanjak ke atas dan pada penutupannya pun terus menguat, di level tertingginya perdagangan kita IHSG hari ini ya. Jadi overall kalau menurut saya IHSG masih relatif aman, kalau kita lihat di sini dia bahkan mantul di atas MA10, jadi kalau menurut saya mungkin menurut saya masih ada ruang untuk naik ya, beberapa hari ke depannya. Menurut saya sih, targetnya kenaikan tuh di level resist dan bahkan menurut saya mungkin break resistnya ya, break resisten ini untuk mulai berkonsolidasi di sekitar zona ini, yaitu di sekitar 6.067 sampai 6.300 ya, itu secara optimisnya. Oke, jadi itu untuk, IHSG dan selanjutnya mungkin, karena saya udah lama nggak update aja, kita update aja lagi untuk pergerakan BBRI ya. Nah, jadi kalau untuk BBRI ini kalau menurut saya mirip seperti IHSG ya, soalnya, sebentar ini kita ganti dulu ke Money Flow Index. Oke, jadi kita,
seperti saya bilang ya tadi ya, mirip seperti pergerakan IHSG walaupun ini sebenarnya waktu perdagangan hari ini dia sempat break, maksudnya break EMA 10-nya ya, tapi kita lihat di sini, di perdagangan kita BBRI hari ini dia, menyentuh level EMA 20 yaitu mendekati EMA 20 garis ungu ini ya, terus dia akhirnya mantul kembali ke atas di garis EMA 10-nya ya. Jadi kalau menurut saya emang cukup wajar soalnya ini kita lihat BBRI menyentuh level resist, dia gagal break resist dan akhirnya, koreksi ya pullback dari kenaikannya. Kenaikannya pun kita terkonfirmasi karena dia mantul di atas EMA 20 ya, which is, bisa dibilang masih relatif, strong uptrend. Jadi kalau menurut saya BBRI ini masih ada ruang untuk naik dengan target kenaikannya kembali di level resistnya di 4.350. Dan kalau misalkan emang benar ini, uptrend-nya terus terjaga, kemungkinan besar akan break level resistnya untuk mengalami kenaikan, lebih tinggi yaitu berkonsolidasi di sekitar 4.570 hingga 4.350 ya. MACD-nya pun juga sama seperti pergerakan IHSG, Money Flow Index juga masih relatif, uptrend-nya masih nanjak. Ini kita lihat ya saat dia koreksi, koreksi ya, maksudnya ya pullback itu koreksi sehat. Ini kita lihat money flow index-nya pun bahkan masih lebih tinggi, relatif lebih tinggi dari sebelumnya. Di sini walaupun kita lihat di sini dia emang agak turun tanda-tanda menurun, tapi ini turunnya pun juga sangat turunnya tuh tertahan ya. Dia nggak turun, dalam terus pas saat ini dia, mantul ke atas, titik ketinggiannya lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga mengkonfirmasi ada tanda-tanda emang dia pantul dari, trendline pergerakan uptrend-nya ya. Ini kita lihat juga titik rendah di sini bahkan sudah mulai lebih tinggi dari sebelumnya di sini. Jadi emang di per jamnya pun sudah ada tanda-tanda dia mau naik kembali ke atas setelah dia mungkin terkoreksi sehat, dari pergerakan uptrend-nya ya. Jadi kalau menurut saya untuk BBRI masih, high hopes kalau menurut saya, kalau, ya apalagi kalau misalkan kalian investor ya kalau menurut saya sih ya mendingan ya kalian santai aja, maksudnya ya udah wait aja. Soalnya kemungkinan besar mungkin, eee, pergerakan uptrend ini masih terus berlanjut ya. Oke, jadi itu untuk BBRI dan selanjutnya kita akan bahas anaknya BBRI yaitu Agro yang hari ini naik sangat luar biasa ya. Nah, jadi, seperti yang video saya sebelum-sebelumnya ini, saya sempat analisa Agro agak dulu sih ya, kalau nggak salah beberapa hari sebelumnya. Waktu itu saya bilang waktu sekitar sini ya bahwa Agro ini masih relatif downtrend ya, soalnya kita lihat, MACD-nya garisnya masih walaupun datar ya, ada tanda-tanda sedikit bullish divergence tapi nggak terlalu solid dan kita lihat money flow index-nya emang masih terus mengalami penurunan ya. Dan saya waktu itu sempat bilang bahwa kalau kalian mau entry di Agro soalnya belum ada tanda-tanda, divergence, baiknya kalian entry di level support-nya yaitu di sekitar 805 ya dan bahkan kalau kita lihat perdagangan ini bahkan pas banget ya, well nggak terlalu pas sih, ini low-nya di 8 pas di 800 ya, tapi kalau kalian entry di level support dan akhirnya dia pantul ini, dan kalian udah bisa profit ya. Jadi, seperti yang saya sempat, jelaskan ya, maksud saya, level support dan resistance itu sebenarnya salah satu, technical analysis yang sangat simple untuk kalian bisa terapkan, tetapi sebenarnya sangat powerful ya. Jadi menurut saya kalian bahkan bisa melakukan trading dengan analisa support dan resistance saja bahkan ya kalau menurut saya ya. Soalnya it's a very simple but a very powerful tool ya. Jadi seperti ini saya bilang ya, kalian tunggu aja pas di level support soalnya belum ada tanda-tanda reversal sehingga kemungkinan besar akan ngetes level supportnya dan ternyata dia pas ngetes level support ya, dia ngetes level support terus dia akhirnya mantul seperti saya bilang ya. Support di 805 di Agro ini, kemungkinan besar akan menjadi support terkuatnya soalnya kita ketahui dengan penurunan dia sebelumnya, Agro ini sempat pantul di level 800 ini ya. Pantul dan langsung pantulnya sangat kuat. Dan jadi kita lihat di sini pas dia pantul, kita lihat terus mengalami kenaikan, terus bahkan, pas ke titik sini ya, ini menunjukkan saat dia break EMA 20-nya, terus tertahan di EMA 20-nya sehingga emang ada potensi dia, uptrend ya, dan ternyata dia benar langsung loncat ke atas, break ke level resistennya ya. Jadi, di perdagangan ini pun kita juga bisa lihat saat dia pantul di sini ya, ini kita lihat saat dia break EMA 20-nya ini money flow index-nya datar banget ya, dan bahkan titik rendahnya ini masih relatif lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga akhirnya dia pantul kembali, money flow index terus mengalami kenaikan uptrend untuk pergerakan Agro ya. Jadi, good juga menurut saya mirip seperti, saham-saham beberapa saham ya semenjak IHSG kita mulai reversal, di mana kita lihat sini secara pergerakan harga bahkan di atas EMA 5 sehingga menurut saya Agro pun juga sudah mulai nanjak uptrend ya. Oke kita lihat aja, dengan per 4 jamnya, ini per 4 jamnya kita lihat ya saat dia mulai pantul di level titik rendahnya ya, which is pas banget di level oversold-nya ya. Jadi ini menurut saya ini, ini maksud saya ini,
keunggulannya kalau misalkan kalian kombinasi ya. Ini misalnya kalian kombinasi analisa teknikalnya, misalkan kalau kalian lihat di sini suatu saham, menyentuh level support, terus kalian lihat, osilatornya pun juga menyentuh level oversold, chances are kalau kalian entry dia biasanya akan ada technical rebound ya, dan ternyata emang dia mantul dan kita lihat sini mantul terus mengalami kenaikannya. Dia mantul sampai menyentuh level overbought, terus dia baru turun sedikit nih, baru turun level 70 dia sudah mantul ke atas lagi ya, dan naiknya sangat pesat sekali. Sangat strong uptrend ya, dari pergerakan harganya. Tetapi yang perlu kalian waspada itu, adalah biasanya tuh kalau dia sudah menyentuh level oversold, terus dia koreksi sebentar, terus dia mantul ke level yang lebih tinggi, cenderungnya tuh money flow index dan juga MACD-nya ya rata-rata ya, ini kita lihat sebentar, 16 terus ini bahkan, masih level 16 ya. Jadi kita, apa, technical indikatornya cenderung memberikan bearish divergence ya, maksud saya ini harganya dia cenderung naik, tapi money flow index-nya dia cenderung lebih melemah ya, ini titik saat mencapai level harganya lebih tinggi, ini bahkan money flow index-nya bahkan nggak mencapai level ketinggian dia sebelumnya. MACD-nya pun juga sama dari awalnya dia di sini ya, maaf, 17 terus di sini sekarang 16 ya, jadi agak agak sedikit turun. Jadi ya menurut saya kalau kalian yang, entry di agro terus kalian sudah, untung ya, apalagi ini sudah menyentuh break level resist, mungkin kalian bisa take profit dulu sebagian, untuk mengantisipasi kalau dia ada pullback-nya, which is koreksi sehatnya untuk kalian bisa entry kembali ya. Kita lihat aja dengan time frame per jamnya juga sama, kita lihat sini turun baru menyentuh level sini sudah dia mantul lagi, dan saat ini sudah di level, money flow index 83 sehingga, ruangnya cukup sedikit untuk dia bisa naik lebih lagi ya. Jadi kalau menurut saya mungkin kalian bisa take profit dulu sebagian dari yang kalian punya ya. Oke, jadi itu untuk agro dan selanjutnya kita akan bahas pergerakan Telkom ya. Nah, jadi ini, sebagai salah satu contoh juga ya, dan, entar saya masukkan. Jadi, Telkom ini, bisa dibilang mirip seperti BBRI dan juga IHSG menyentuh level resist dan akhirnya terus di atas MA5 waktu itu ya. Terus dia, perdagangan sebelumnya selanjutnya dia nggak bisa break level resist dan akhirnya dia turun dulu ya, koreksi dulu. Dan kalau kalian lihat sini ya, misalnya ini salah satu contoh kembali kenapa level support dan resistance menjadi sangat penting. Soalnya ini kita lihat nggak bisa break resist, ini menjadi selling point kalian. Terus pas dia koreksi ini kita lihat ya, menyentuh level support which is di 3.310 ya, bahkan pas ya ini kalau kita lihat ya low-nya bahkan di 3.310. Jadi pas banget kalau kalian maksudnya entry di level support, kalian bisa entry terus udah mengalami technical rebound ya. Jadi langsung udah naik dan kalian udah bisa, profit ya. Jadi kita lihat secara pergerakan harga ini masih relatif uptrend, masih di atas MA20 bahkan sejak, dia pantul di MA20-nya dan kembali ke atas ya. Jadi menurut saya koreksinya relatif wajar. Ini kita lihat MACD-nya mirip seperti IHSG, money flow index juga sama menyentuh level sangat overbought dan akhirnya dia turun dulu ya. Jadi menurut saya koreksi, wajar ya. Walaupun I have to say emang Telkom cukup kaget ya, soalnya, waktu itu pembukaan sampai minusnya sampai 5 ya, -5 atau sampai -6% ya. Itu soalnya karena naiknya dia sangat pesat sekali ya, terus mengalami di atas MA5 ya. Jadi menurut saya, mmm, kan itu maksud saya dengan suatu emiten yang naiknya pesat itu cenderung diikuti dengan koreksi yang sangat pesat juga ya. Jadi, tetapi kita ketahui dengan secara chart-nya pun dengan koreksinya Telkom ini kita lihat bahwa pergerakannya masih uptrend ya. Jadi menurut saya masih aman sebenarnya ya. Ini kita lihat juga money flow index-nya baru menyentuh level 50-an ya, baru level 59 dia udah pantul kembali, tapi ya perlu kita lihat, selanjutnya ya untuk, gimana. Dan kita lihat di sini dari per jamnya pun juga, money flow index-nya dia, waktu dia koreksi sini ya yang, gap down ke bawah, ini bahkan gap down ke bawahnya bahkan masih relatif sangat tinggi ya. Money flow index-nya seperti berkonsolidasi, bahkan masih berkonsolidasi di sekitar 64 ya, jadi masih relatif sangat, strong sekali untuk pergerakannya. Jadi kalau menurut saya mungkin masih ada potensi untuk Telkom naik kembali, soalnya secara pergerakan harganya pun masih di atas MA20 dan dia pantul di atas MA20, jadi kemungkinan besar uptrend channel-nya masih terjaga untuk Telkom ya. Oke, dan untuk yang terakhir saya akan update, yaitu Antam. Nah, jadi untuk Antam ini, eee, beberapa hari sebelumnya ya dia koreksi sangat, pesat juga ya semenjak dia, apa, naik ke atas MA20.
tes level resistnya kembali di 2.500 tapi dia gagal di sini, mulai gagal terus dia akhirnya gap down ke bawah, dia turun terus ya, bahkan sampai menyentuh level 2.300 kembali. Dan hari ini sih dia naik kembali ya, naik cukup pesat 4% naik, hingga ke 2.440. Tetapi kalau kalian lihat secara pergerakan harga ini bahkan dia, sempat ngetes MA20-nya tapi dia gagal, turun kembali. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan harga sebenarnya masih tertahan di bawah MA20 yaitu di garis ungu ini ya. Jadi kalau menurut saya kita lihat secara pergerakan harga ini ya, dia di mana dia naik turun di antara apa, level MA20 dan juga di sekitar level support dan resistnya ya. Kemungkinan besar Antam ini apa, seperti dia apa ya, berkonsolidasi ya. Menurut saya dia mungkin marketnya nih seperti wait and see ya untuk, pergerakan harganya ya. Jadi kita lihat secara money flow index-nya emang dia semenjak itu dia terus mengalami penurunan, tapi ini kita lihat bahwa, mmm semenjak di sini dia sudah mulai tertahan, money flow index-nya dia dari 43 sekarang di 46 ya, jadi udah ada kenaikan titik rendahnya. Jadi kita mungkin, apa, akan melihat reversal ya atau mungkin, berkonsolidasi terlebih dahulu ya untuk Antam. Jadi mungkin sekitar, konsolidasinya di sekitar zona 2.330 hingga 2.520 ya. Kita lihat dari 4 jamnya juga sama, nyentuh level sangat, overbought, pas di level, support terus dia mantul ya. Nah, jadi maksud saya ini mungkin, ini mungkin saya nggak sebut ya, tapi kalian bisa lihat bahwa level support dan resisten dan juga, indikator osilator ya, maksudnya kombinasi gitu ya, itu a very powerful tool ya. Jadi kalian bisa 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 bahkan bisa profit terus ya kalau misalkan kalian bisa maksudnya, maksud saya, eee, jangan beli di hijau, beli itu pas lagi, koreksi ya. Dan ini kita lihat bahwa saatnya turun-turun, menyentuh level oversold, terus dia menyentuh level support, terus dia akhirnya dia mantul ke atas ya. Jadi itu yang, level support and resist menjadi, sangat penting. Kita lihat di sini dia turun kembali dan overall kita lihat bahwa money flow index-nya bahkan sudah mulai nanjak ya, nanjak ke atas. Jadi emang tanda-tandanya di sini naik ya, menyentuh level oversold kembali dan saat ini, kembali naik ya. Jadi kalau menurut saya secara pergerakan harga karena kita lihat money flow index-nya cenderung kayak mau naik tetapi agak masih ada tertahanan juga ya, jadi seperti berkonsolidasi, menurut saya mungkin, baiknya kita wait and see dulu ya untuk Antam ya. Terutama kalau kalian yang belum entry mungkin kita bisa lihat, apa, wait, sampai dia bisa break MA20-nya ya untuk, mengkonfirmasi dia, eee, apa, uptrend kembali ya untuk pergerakan Antam ya. Dan ini diatribusikan dengan pergerakan harga nikelnya. Jadi saya sekalian aja langsung bahas pergerakan harga nikelnya ya. Nah, jadi seperti yang di video saya sebelumnya untuk pergerakan, harga nikel, saya sempat bilang bahwa nikel ini sebenarnya masih relatif uptrend dan saat ini kita lihat ya dia, apa, gagal, break, resistennya di sini. Tetapi menurut saya yang cukup menariknya ya mungkin dan saya mungkin antisipasi yaitu kita bisa antisipasi bahwa nikel ini mau menunjukkan seperti ascending triangle ya. Jadi kita lihat di sini dia menyentuh level resist ini, terus dia turun di sini, terus dia menyentuh level resist dan saat ini titik rendahnya pun bahkan dia masih tertahan di atas MA20 ya. Nah, jadi perdagangan sebelum-sebelumnya tuh, ya cukup khawatir ya soalnya, nikel itu sempat minusnya cukup dalam ya, jadi minus 1,5% dan bahkan perdagangan yang waktu itu tuh minusnya hingga sampai minus 2% ya. Jadi sangat, mmm, minusnya sangat, drastis, tapi pada penutupan justru hanya minus 39% ya. Jadi kita lihat di sini secara pergerakan harga dia terus tertahan di atas MA20, jadi ada pantulan di MA20-nya dan hari ini pun, perdagangan hari ini nikel kembali menguat di plus 0,7%, gap up ke atas, masih belum tutup sih, tapi kita lihat secara pergerakan harga, nikel masih relatif uptrend ya, bahkan masih di atas MA20 ya. Jadi mungkin, untuk kalian apalagi yang, untuk Antam juga ya mungkin kita, wait and see dulu aja untuk, sama apa, wait and see di pergerakan harga nikelnya. Apakah nikelnya bisa break di level resist ini ya. Kalau misalkan ternyata nikel bisa break resist, baru itu memberikan katalis, apa, dorongan untuk saham-saham nikel di, Bursa Efek Indonesia untuk bisa mengalami kenaikan dan break resist dia lebih tinggi ya. Ini kita lihat money flow index dari nikel pun juga kita lihat ya, level tingginya nggak bisa menyentuh level tinggi sebelumnya, tetapi level rendahnya pun juga tertahan terus ya di 46,19, di sini 48 ya. Jadi seperti kayak menunjuk apa, symmetric triangle atau dia lebih apa, berkonsolidasi ya lama-lama mulai merucut dan biasanya diikuti dengan apa, pergerakan harga yang besar ya bisa naik atau turun gitu ya.
Oke, jadi untuk video kali ini, sekian saja. Jadi untuk video kali ini mungkin kalian juga nyadar ya, mungkin suaranya agak berbeda nggak tahu, saya nggak tahu ya berbeda atau enggak, tapi kali ini saya sudah mulai saya sudah pakai mikrofon yang lebih, baik harusnya. Ada di deskripsi yang tadi saya sebutkan, maksudnya saya nggak usah sebut merek, tapi ada di deskripsi saya pakai apa. Coba mungkin kalian bisa komen kira-kira apakah suaranya lebih baik daripada sebelumnya, untuk video-video, selanjutnya ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bel di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.